lulusan Budia Wacana, berjumpa lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah mengamati video ini, diharapkan teman-teman nanti akan paham mengenai pernyataan, kalimat terbuka, persamaan linier satu variabel, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Yuk kita mulai. Kita mulai dengan pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, yaitu dapat ditentukan benar atau salahnya, namun tidak bisa keduanya sekaligus ya. Nah, contohnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Kalau kalian bisa menyatakan bahwa itu pernyataan yang benar atau salah, maka Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia merupakan sebuah pernyataan. Berikutnya, semua bilangan ganjil merupakan bilangan prima. Nah, padahal bilangan prima ada yang genap kan, yaitu bilangan 2. Dan ada bilangan ganjil, misalnya saja 9. 9 itu bukan bilangan prima. Nah, meskipun bernilai salah, tetapi ini merupakan sebuah pernyataan. Kota Surabaya berada di Jawa Tengah. Jika kita lihat nilai kebenarannya, pernyataan ini bernilai salah. Nah, karena kota Surabaya berada di Jawa Timur, karena kita sudah bisa menentukan dia bernilai salah, maka kota Surabaya berada di Jawa Tengah ini merupakan sebuah pernyataan. Paham ya? Nah, coba manakah yang merupakan pernyataan? Silakan dipilih. A. Gunung Merapi berada di Pulau Kalimantan. B. Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara. C. 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 7. D. Hewan X adalah hewan mamalia berkaki 4. Dan E, P dikurangi 3 lebih dari 10. Nah, mana yang merupakan pernyataan? Tentunya teman-teman semua harus mencari tahu mana yang bernilai benar atau salah. Kalau masih ragu-ragu, berarti itu bukan pernyataan. Kita mulai dari yang A. Gunung Merapi berada di Pulau Kalimantan. Nah, tentunya kalian tahu bahwa Gunung Merapi berada di Pulau Jawa, atau lebih tepatnya di DIY. Nah, berarti ini merupakan pernyataan meskipun dia bernilai salah. Danau Toba berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jelas ini bernilai benar, maka bisa dikategorikan sebagai pernyataan. 7 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 7. Jelas ya di sini, maka disebut juga pernyataan. Hewan X. Nah, X di sini siapa? Kita kan masih belum tahu nih. Adalah mamalia berkaki 4. Nah, karena ada sesuatu yang belum diketahui, maka kita tidak bisa menentukan dia bernilai benar atau salah. Maka ini bukan pernyataan. P dikurangi 3 lebih dari 10. Nah, berapa P-nya? Kita kan tidak tahu, belum tahu kan? Maka untuk benar atau salahnya kita juga belum paham. Maka ini bukan merupakan pernyataan. Nah, paham ya? Mana yang pernyataan dan mana yang bukan pernyataan. Mari kita lanjut. Sekarang kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya atau masih memiliki variabel. Nah, di bab sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang variabel. Variabel itu adalah nilai yang belum diketahui ya dan bisa berubah-ubah. Kalimat terbuka akan menjadi pernyataan apabila variabelnya nanti diganti dengan konstanta atau sebuah bilangan. Contohnya, dia adalah anak dari Presiden Amerika. Nah, dia ini siapa? Kan kita belum tahu nih. Nah, ini maka kata dia di sini bisa dikategorikan sebagai variabel. Nah, ini bukan pernyataan ya. A adalah bilangan kelipatan 5. Nah, A ini siapa? Digantikan dengan bilangan berapa? Itu ya, maka ini masih disebut kalimat terbuka. 2X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada variabel X, maka ini juga disebut sebagai kalimat terbuka. Sampai sini paham ya?
Jadi kita sudah belajar dua nih, pernyataan dan kalimat terbuka. Manakah yang merupakan kalimat terbuka? A. Y adalah faktor dari 12. B. Dia adalah anak seorang konglomerat. C. 2 ditambah 3 sama dengan 2 kali 3. D. X adalah kelipatan 3 kurang dari 10. E. Jumlah 3 bilangan ganjil adalah ganjil. Nah, cari kalimat yang masih ada variabel atau sesuatu yang belum diketahui nilainya. Ya, pilih yang A, yang B, yang D, dan sudah cukup ya kayaknya. Nah, kenapa yang C itu tidak? Karena ini merupakan pernyataan ya. Sudah jelas bahwa 2 ditambah 3 itu bisa kita hitung, 2 kali 3 juga bisa kita hitung. Meskipun bernilai salah, nah kita bisa dengan tegas menyatakan bahwa pernyataan ini salah, maka itu bukan kalimat terbuka. Ya, jadi dia merupakan pernyataan yang bernilai salah. Jumlah 3 bilangan ganjil adalah ganjil. Nah, sebutkan saja bilangan ganjil, kita jumlahkan apakah hasilnya ganjil. Nah, teman-teman, kalau ini sudah jelas bisa dinyatakan benar atau salah, maka itu disebut pernyataan. Nah, sekarang kita belum melanjutkan, kita ingat kembali yang namanya bentuk aljabar ya. 2x ditambah 3 sama dengan 15. X sebagai variabel, 2 sebagai koefisien dari variabel X, 3 dan 15 masing-masing disebut konstanta. Nah, selain dinamakan bentuk aljabar, bentuk seperti ini disebut juga kalimat terbuka. Nah, sekarang kita akan pahami persamaan linear satu variabel. Pada kalimat terbuka 2x ditambah 3 sama dengan 15. Yang disebut persamaan linear satu variabel, cirinya yang pertama, ada tanda sama dengan. Yang kedua, variabelnya hanya ada satu, dan pangkat variabelnya juga satu. Jadi, persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Di sini ada 5 bentuk persamaan. Teman-teman akan memilih satu persatu mana yang masuk dalam kategori persamaan linear satu variabel. Yang pertama 2x ditambah 3 sama dengan 11. Ada tanda sama dengan, variabelnya 1 dan pangkat variabelnya 1. Nah, yang pertama benar. Yang kedua, ada tanda sama dengan, ada variabelnya 1 dan pangkatnya juga 1. Meskipun di sini konstantanya cuma ada 1, tidak masalah ya. Berikutnya, A dikurangi 5 sama dengan 10 ditambah 2A. Ternyata ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Tapi di sebelah kiri dan di kanan ada variabel A. Tidak masalah ya, kalau ada variabel di ruas kiri dan kanan, tetapi variabelnya sama, maka nanti akan bisa kita sederhanakan. Oke, jadi ini juga disebut persamaan linear satu variabel. Yang keempat ini bukan, karena di sini variabelnya berpangkat 2. Terus yang terakhir juga bukan, karena variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Bedakan untuk bentuk yang ketiga dan bentuk yang kelima. Dari buku BSE halaman 257, kita bisa berlatih untuk menuliskan kalimat berikut dalam bentuk kalimat matematika yang memuat variabel. Yang pertama, jumlah 2 bilangan X dan 12 sama dengan 12. Seperti ini ya. Yang B, 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Nah, bisa kita buat seperti ini. 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. Ya. Lalu 5 adalah seperempat dari C.
bilangan B dibagi 5 sama dengan 6. Bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir, keliling segitiga sama sisi adalah 16. Nah, ini semuanya merupakan persamaan linier satu variabel. Nah, berikutnya tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Ini sama-sama linier satu variabel, tapi bedanya adalah nanti tanda hubungnya. Nah, tanda hubungnya di sini adalah tanda ketaksamaan. Ya, meskipun untuk ciri yang lain tetap sama, yaitu variabelnya 1 dan pangkat variabelnya juga 1. Aish, alah Bu, definisinya rum tak ganti. Pangkat definisinya belum diganti. Lepu wis cair urung Bu? Maaf Bu. Keker ngilih jenengku nggo koperasi to Bu. Kok rasito aku nonton kan bisa sikit wis awal bulan rasito nyembung. Isi lagu andre. Lagu andre iki ketek putus arisan iki. Ambu tuku keyboard ini. Kalah cepet aja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Yang membedakan pertidaksamaan dengan persamaan adalah tanda hubungnya di sini merupakan tanda ketaksamaan. Meskipun syarat yang lain atau ciri yang lain tetap sama ya, yaitu variabelnya 1 dan pangkat tertinggi dari variabelnya juga 1. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pertidaksamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda ketaksamaan dan hanya memiliki satu variabel yang berpangkat 1. Perlu diingat, tanda ketaksamaan yang digunakan di sini ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Nah, kalau pada pertidaksamaan linier yang kita gunakan adalah interval seperti ini ya. Nah, teman-teman harus paham bedanya kalau ada tanda sama dengan tidak. Jadi kalau ada tanda sama dengannya seperti ini, batasannya atau bilangan-bilangan yang menempati titik di sini nanti harus diikutkan dalam himpunan. Sedangkan kalau tidak ada tanda sama dengan, titik-titik atau angka pada batasannya tidak diikutkan. Nah, silakan dipelajari ya. Berikutnya, ayo kita coba berlatih soal berikut ini. Manakah yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel? Ada 4 di situ ya, kita tentukan satu persatu. Yuk kita mulai. Yang pertama, X sama dengan 5. Nah, perhatikan di sini tanda hubungnya sama dengan, berarti jelas dia bukan pertidaksamaan linier ya. Terus berikutnya, tanda hubung kurang dari variabelnya 1, pangkat variabelnya 1. Jelas dia pertidaksamaan linier satu variabel. Yang ketiga, jelas sekali di sini variabelnya ada 2. Nah, itu bukan masuk dalam pertidaksamaan linier satu variabel. Yang keempat, ruas kiri dan ruas kanan ada variabelnya ya. Tetapi kalau teman-teman cermati di sini variabelnya cuma ada 1 yaitu N dan pangkatnya juga 1. Nanti bisa kita sederhanakan. Maka itu juga disebut sebagai pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Tulislah kalimat-kalimat berikut dalam bentuk ketidaksamaan. X lebih dari 5. Ya. X terletak di antara 4 dan 6. Nah, berarti X-nya itu ada di tengah-tengah dan harus lebih dari 4 dan kurang dari 6. Itu bentuknya.
X kurang dari 8, mudah sekali ya. Nah, X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, mudah ya teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan tanda-tanda ketaksamaan. Nah, berikutnya, perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut. Dari buku BSE halaman 253. Nah, teman-teman silakan nanti tentukan mana yang merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, selesai sudah kita memahami tentang persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Setelah ini, teman-teman silakan masuk dalam SIM untuk mengerjakan lembar kerja yang ada di penilaian KI 3. Nah, jangan lupa judul LK-nya adalah memahami persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Eva, teman-teman. Sampai jumpa. Shalom.